Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Mahfud MD terlihat semakin kebakaran jenggot pasca debat cawapres keempat. Ya, kita lihat polling-polling yang ada ya. MDB sendiri membuat polling pasca debat cawapres yang keempat itu, dan wah, hasilnya sangat mencengangkan. Pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud itu memperoleh polling yang sangat rendah dibandingkan calon yang lain, dan memang di berbagai survei belum ada calon yang melampaui 50% ya, utamanya di channel-channel YouTube ya, saya lihat belum ada, tapi di lembaga survei nasional itu sudah ada beberapa yang menempatkan Prabowo memperoleh polling di atas 50%. Ya, ini bisa saja terjadi ya. Kalau kita melihat fluktuasi perkembangan polling itu ya, semakin lama pasangan nomor 3 ini semakin merosot ya. Terus pasangan nomor 2 ini yang semakin menanjak. Ya, kita tidak mengerti ya. Padahal kalau dari kubunya Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri mengatakan bahwa sering berkomentar bahwa Gibran itu tidak tidak etis ya dalam berdebat itu ya. Bahkan Pak Mahfud MD sendiri mengatakan bahwa itu pertanyaan receh ya, dan dalam berbagai kesempatan itu Pak Mahfud bahkan tidak segan-segan mengatakan percuma berdebat dengan orang bodoh seperti itu ya. Siapapun itu ya tentunya pasti lawan debatnya lah yang akan ditujukan statement seperti itu. Nah ya, jadi kita melihat bahwa Pak Mahfud ini, MD ini semakin hari semakin mungkin pikirannya kacau karena pollingnya semakin terjun bebas, sehingga statement-statementnya pun semakin ngaco ya. Dia semakin lama semakin berani menyerang pemerintahan Jokowi seperti itu. Nah, maksud saya itu, kenapa sih Pak Mahfud MD itu tidak segera mengundurkan diri gitu ya, biar dia tidak tersandra oleh lingkungan kekuasaan. Di satu sisi dia ingin membongkar ya kan aib-aibnya pemerintah ya kan, mungkin karena kasus-kasus besar yang banyak kasus-kasus yang tidak berhasil beliau selesaikan ya kan. Terus itu akan dijadikan bahan untuk kampanyenya. Artinya apa? Dia belum leluasa, mungkin maksudnya dia belum leluasa menyelesaikan kasus itu karena masih terhalang oleh pemerintah ya kan. Dalam hal ini presiden barangkali akan berkata seperti itu, karena apalagi yang bisa menghalangi beliau dalam menangani persoalan hukum? Kan dia adalah Menko Polhukam ya, yang bisa menghalang-halangi dia itu ya cuma di atasnya presiden. Kalau misalnya ada ya, katanya misalnya statement Pak Mahfud bahwa mafia tambang ilegal itu dibackingi oleh aparat. Ya kan? Nah, aparat yang mana? Apakah aparat itu sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi? Pak Jokowi, aparat ini yang membackingi tambang-tambang ilegal yang ada. Ya kan seperti itu. Nah, terus dilaporkan nggak kepada Jokowi? Terus direspon nggak sama Pak Jokowi? Kan seperti itu. Ya mungkin bahasa seperti itu yang ingin disampaikan ke masyarakat dan ingin ditangkap oleh masyarakat, bahwa saya tidak leluasa nih ya, karena presiden mengintervensi kasus-kasus yang ada ya kan, membela backing aparat-aparat backing tambang ilegal. Bisa saya maksudnya seperti itu yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya. Nah, sehingga sepertinya dia teriak-teriak padahal dia memegang peranan dalam kabinet itu untuk mengurusi menyelesaikan permasalahan hukum. Yang tentunya Pak Jokowi mengangkat beliau menjadi Menko Polhukam supaya beliau bisa
menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada. Tapi nyatanya dia teriak juga. Nah, dia mau salahin siapa? Katanya lain aparat. Aparat yang mana? Kenapa ndak tunjuk, sebut nama saja? Kenapa? Nggak berani? Kok beraninya sama tokoh agama, sama ulama, beraninya sama Pak Panji Gumilang, tokoh hebat yang bisa membangun tanpa utang. Sedangkan aparat yang katanya membackingi tambang ilegal itu tidak berani tunjuk hidung. Giliran ulama besar dibeberkan punya rekening sekian, ya, sampai diumumkan ke publik gini segala macam. Ya, jadi menurut saya beliau ini cemen ya, beraninya sama sipil, sama aparat, ya nggak berani. Coba kalau Pak Mahfud MD berani, ungkap itu nama-nama aparat, jangan cuma keluar-keluar. Ada aparat yang backingi tambang ilegal. Ini menunjukkan bahwa Pak Mahfud MD kelihatan sok berani ya. Tetapi beraninya lihat-lihat. Sipil nih, ya kan, tidak punya kekuatan nih kayaknya nih. Udah dihantam, dihajar, dibongkar, ya, ditelusuri rekening-rekeningnya segala macam, diumumkan ke publik, ya kan, dengan bangganya gitu, menjatuhkan harkat dan martabat seorang ulama yang hebat. Yang Pak Mahfud MD itu belum tentu bisa seperti Pak Panji Gumilang. Sedangkan aparat yang katanya membackingi tambang-tambang ilegal itu, mana berani nggak disebutkan namanya? Nggak berani. Pak Mahfud MD tuh cemen. Kalau menurut saya Pak Mahfud MD itu cemen ya. Gelar profesor doktor tapi apa ya, masih dalam pemerintahan tapi mengkritik pemerintahnya sendiri. Dan katanya juga nih ya, sebenarnya katanya Mahfud MD itu sudah mau mengundurkan diri ketika mau maju menjadi calon wakil presiden, ya kan. Sudah ada kesepakatannya dengan Pak Ganjar, tapi katanya menunggu momen yang tepat. Nah, momen yang tepatnya yang bagaimana? Katanya biar supaya leluasa memberikan pemaparan data-data lah. Berarti kalau kita lihat ini, Pak Mahfud MD ini menunggu momentum supaya dia bisa koar-koar membeberkan aib-aibnya pemerintahan. Ya, dia kan tahu semua dong dapurnya pemerintahan, dia kan berada di dalamnya. Terus karena dia masih ada di dalam saat ini sehingga dia belum bebas. Nah, Pak Jokowi harus waspada ini. Sepertinya jangan-jangan Pak Mahfud MD ini punya niat untuk membongkar aib pemerintahan. Ya. Karena apa? Dia masih di dalam saja sudah dibongkar sana sini, ya kan? Dikritik. Kalau sudah dia keluar, wah, ini Pak Jokowi ini harus waspada nih. Sama Pak Mahfud MD ini. Dia menunggu momen yang tepat untuk mengundurkan diri. Momen yang tepat itu apa? Momen di saat situasi yang pasti yang genting atau bagaimana gitu, yang akan semakin memukul posisi pemerintahan. Nah, kan mungkin seperti itu. Wah, kacau juga nih ya. Ini kalau saya misalnya jadi presiden, saya harus waspada sama menteri kayak gini. Lagi menunggu momen yang tepat untuk mundur, ya kan? Momen yang tepatnya bagaimana? Di saat ada demo-demo besar, ya kan? Terus mungkin tiba-tiba lepas tangan gitu, membantu pendemo, menyudutkan pemerintah begitu. Waduh, kacau juga nih. Ini kah wajah calon wakil presiden kita? Kalau saya ogah, maaf. Saya maaf yang sebesar-besarnya ya. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.